Selamat sore, Ben. Oh, Benny udah gabung. Sore, Pak Beni. Baik, Pak, sudah lengkap. Mungkin bisa saya buka. Betul, Pak. Oke, boleh, boleh. Oke, baik. Sore, Bapak, Ibu, TIB. Mungkin bisa dinyalakan dulu kameranya biar kita bisa sama-sama kenalan, Bapak, Ibu yang lagi nggak di jalan. Nah, Tuh. Sore, Pak Rio, Bu Yohana, Pak Feby, Pak Jonathan, Pak Beni, sama Zoom user. Zoom user siapa namanya Bapak? Baik, sebelumnya perkenalkan saya Sally sebagai Customer Relationship Officer dan Namat. Pertama-tama saya berterima kasih banyak ya buat Pak Alphonse, Pak Bram, dan teman-teman TIB karena sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dengan kami hari ini ya. Untuk tema webinar hari ini, kita ada sosialisasi dan amat yang tentunya topik ini tuh sangat menarik ya Bapak Ibu, karena kita akan mendapatkan knowledge terkait securities crowdfunding itu apa sih sebenarnya yang berbasis ESG. Kita juga ada pembicara yang luar biasa dari Bapak Roberto selaku Chief Marketing Officer dan amat. Selamat sore Pak Roberto. Ada juga teman-teman dan amat lainnya. Ada Bu Lulu, Mbak Cindra juga hadir. Dan nantinya mungkin ada Bapak Patrick selaku CEO Danamart yang akan menyusul ya Bapak. Mungkin baik tanpa berlama-lama lagi, mungkin silahkan Pak Roberto atau atas waktunya. Ya, terima kasih Sally. Selamat siang Pak Alphonse, Pak Bram, ada Pak Beni di sini, ada Bu Yohana, Pak Feby, Pak Jonathan, dan ada juga Zoom user nih belum nggak kelihatan namanya. Selamat sore, salam kenal. Saya dengan Roberto Sumabrata sebagai Chief Marketing Officer di Danamart. selamat Saya siang, izin Pak Berto. ya siang Pak Alphonse, siang semuanya. Kita santai aja ya. Kita Ya, mungkin mau memperkenalkan atau apa ya ngobrol-ngobrol aja gitu ya mengenai securities crowdfunding. Bapak-bapak ini pasti sudah lebih mungkin sudah lebih senior gitu ya dari saya atau dari kita semua. Tapi mungkin kita mau memperkenalkan yang namanya securities crowdfunding dan amat ke bapak-bapak. Ini memang aset kelas baru ya Pak ya, dari OJK-nya juga baru dari tahun 2020 kalau saya nggak salah dari OJK-nya sendiri. Halo, halo, ya. Jadi ini adalah di bawah kita ada di bawah pasar modal gitu ya Pak ya, di bawah OJK pasar modal, securities crowdfunding, dan ini yang pertama mungkin di dunia bahwa equity dan debt itu dijadikan bisa dalam satu izin. Mungkin saya izin untuk share screen ya Bapak-bapak supaya lebih jelas gitu ya. Ya, udah kelihatan ya screen saya ya. sudah Sudah muncul, Pak. Pak. Muncul. Oke. Oke, jadi Bapak-Bapak ini yang tadi saya sebutkan juga, mungkin saya izin untuk memperkenalkan gitu ya sebuah aset kelas baru di Indonesia yang juga kita sudah mendapatkan izin dari OJK. Dan Amat sendiri kita adalah salah satu dari 17 securities crowdfunding yang berizin di Indonesia. Jadi di Indonesia sudah ada 17 yang mempunyai izin untuk securities crowdfunding. Namun dari 17 tersebut baru 10 Bapak-Bapak yang benar-benar sudah operasional. Yang lain baru mendapatkan izin aja tapi belum mendapatkan belum beroperasional gitu di Indonesia.
Nah, untuk di Danamart sendiri, kita pembedanya dengan yang lain adalah kita itu ada faktor ESG-nya. Jadi tidak hanya memberikan modal kerja untuk penerbit, kita menyebutnya ya, penerbit dan pemodal kita nyebutnya karena kita di bawah pasar modal, tapi kita juga melihat unsur ESG-nya dari penerbit tersebut, apa ada unsur ESG yang mereka terapkan dalam bisnis mereka sehari-hari. Itu yang juga menjadi unique selling point dari Danamart. Nah, mungkin kita balik lagi, securities crowdfunding itu apa sih gitu ya? Mungkin Bapak-Bapak tahu layanan urun dana, kalau bahasa Indonesianya mungkin ada dua macam crowdfunding di dunia ini. Ada yang berbentuk non-finansial seperti kita bisa, ada juga yang kita nanam pohon bareng-bareng gitu ya, itu non-finansial. Ada juga yang finansial. Finansial itu termasuk di dalamnya juga ada peer-to-peer lending, ada equity crowdfunding, dan securities crowdfunding. Nah, di Indonesia sendiri, ini cuman satu-satunya di dunia di mana regulatornya memperbolehkan satu platform itu menjual equity dan bond gitu ya. Jadi kita sebenarnya juga mempunyai izin untuk sukuk, juga ada juga. Kita juga bisa jualan sukuk juga. Cuman saat ini kita yang aktif di platform kita lebih banyak di bond, dan kita memang market leader di obligasi. Nah, ini gambaran besarnya mengenai securities crowdfunding ya. Jadi kita tuh crowd, jadi kita mengumpulkan crowd, orang-orang dari 100.000 sampai dengan 10 miliar pendanaan di perusahaan-perusahaan yang memang mid-size, perusahaan-perusahaan yang sedang growing. Nah, itu yang kita kumpulkan melalui platform Danamart dan kita distribusikan ke pengusaha-pengusaha atau perusahaan-perusahaan mid-size yang mempunyai unsur ESG dalam usahanya. Nah, perkembangannya sendiri juga luar biasa gitu ya. Kalau kita lihat di Asia Pasifik ini memang Indonesia terutama adalah negara yang bisa dibilang urun dana ini pertumbuhannya sangat tinggi, karena di Indonesia ada budaya gotong royong, Bapak Ibu. Jadi budaya gotong royong itu mungkin nggak terlalu banyak diaplikasikan di negara di luar di Indonesia. Makanya pertumbuhan crowdfunding ini di Indonesia cukup tinggi, karena kita ada budaya gotong royong. Kalau kita lihat sampai dengan dari 2018 sampai dengan 2025 nanti CAGR-nya itu tinggi sekali gitu ya, bisa sampai 28,8% di 2025. Nah, untuk secara regulasi sendiri kita sudah ada beberapa layer, Bapak Ibu. Jadi ada dari OJK sendiri, kita harus berizin OJK untuk menjalankan operasional kita secara platform. OJK harus memberikan izin. Kemudian kita juga ada Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia, dan kita mempunyai credit scoring yang mungkin bisa sama dan mungkin lebih dengan lembaga keuangan lainnya seperti perbankan dan multi finance gitu ya. Jadi kita tidak hanya KYC secara dokumen, tapi kita juga ada eKYC gitu ya, secara elektronik, eKYC untuk due diligence. Jadi kita tidak hanya melihat dokumen, tapi kita juga melihat jejak digital dari masing-masing penerbit yang ada di meminta pendanaan di platform kami. Dan kemudian kita juga ada pengawas juga dari pasar modal, dari KSEI, untuk penyimpanan efek dan penerbitan surat. Jadi setiap orang yang berinvestasi di securities crowdfunding dari mulai 100.000 juga akan sudah dapat sertifikat dari KSEI, Bapak Ibu. Kemudian uangnya nanti di slide berikutnya saya akan jelaskan flow-nya ya. Jadi kita harus ada bank custodian, di mana uang dari investor sebelum dia masuk ke penerbit atau borrower gitu ya, itu harus dimasukkan ke bank custodian. Jadi Danamart sebagai platform kita tidak bisa memegang uang itu di rekening kita. Jadi memang regulasinya seperti itu. Nah, sekarang ini kita menggunakan Bank Hana. Nah, kita juga menyasar penerbit UMKM, investor bisa institusi, bisa perorangan, dan mungkin salah satu kelebihannya lagi juga investornya ini kita bisa juga dari luar negeri. Jadi misalnya ada investor dari luar negeri, mereka bisa menggunakan paspor ataupun kitasnya untuk investasi di Danamart. Itu akan dapat SID ya, investor number juga akan langsung dapat. Dan jika yang syariah, kita ada Dewan Pengawas Syariahnya. Nah, ini perkembangan crowdfunding di Indonesia. Kalau kita lihat di tahun 2024 kemarin, di opening bell pada saat Pak Mahendra opening bell di Bursa Efek Indonesia, disebutkan bahwa securities crowdfunding itu sudah mengumpulkan dana hampir 1,1 triliun. Secara angka mungkin tidak besar,
dibandingkan pemain-pemain besar di pasar modal, tapi secara grow dari jumlah investornya itu tinggi sekali gitu ya angkanya. Makanya ini menjadi, dan non performing kita saat ini juga nol, Dana Mart ya, puji Tuhan alhamdulillah kita non performing kita sampai dengan saat ini nol, dan overall secara industri non performingnya juga hanya 0,1% gitu ya. Nanti mungkin kenapa bisa sampai serendah itu NPL-nya nanti akan saya jelasin di slide berikutnya, karena screening kita yang cukup ketat gitu ya. RAC-nya tinggi. Nah, ini kalau kita lihat yang tadi saya bilang juga, investornya dari 2023 ke 2024 itu kenaikannya tinggi 21%. Dari sisi penerbit juga ada 550 UKM yang terbantu ya dengan pembiayaan hampir 1,1 triliun di tahun 2023. Dan ini naik terus gitu ya, dan naiknya dengan kualitas yang bagus dengan non-performing loan-nya yang rendah gitu ya, tingkat keberhasilan bayarnya 100%. Nah, ini apa namanya yang tadi kita sebutkan juga bahwa regulasi perlindungannya itu ketat sekali gitu ya di kita di securities crowdfunding. Yang pertama, kita harus terdaftar di OJK. Untuk mendapatkan izin operasional di OJK itu sangat nggak mudah ya. Dana Mart sendiri kita butuh waktu 20 bulan Bapak Ibu untuk mendapatkan sampai kita bisa berizin. Dan sampai kita bisa beroperasi itu harus ada izinnya dulu. Kalau mungkin dulu zaman fintech pertama-pertama kita terdaftar saja di sandbox kita sudah bisa operasional. Tapi sekarang sudah nggak bisa Bapak Ibu. Jadi kita harus berizin dulu, semuanya sudah bisa, udah izinnya sudah lengkap, baru bisa operasional. Kalau nggak kita akan langsung di take down oleh OJK. Kemudian kita harus terdaftar di Kominfo, kemudian harus ada bank custodian. Saat ini kita pakai Bank Hana. Terus kita harus semua SDM di kita itu harus bersertifikasi ya untuk IT dan analisa keuangan, semuanya harus punya certified. Kemudian kita terdaftar di KSEI, Pevindo, dan juga kita harus mempunyai ISO 27001. Ini semuanya harus sudah ada sebelum kita bisa operasional, Bapak Ibu. Jadi cukup ketat, dan itu makanya untuk Dana Mart sendiri kita beruntung bisa mendapatkan izin dan membutuhkan waktu yang cukup lama ya, hampir 2 tahun, 20 bulan. Oke, nah ini apa sih yang bisa membuat kita itu lebih aman gitu ya? Jadi kalau kita lihat ada penerbit, ada pemodal, dan itu harus secara penerbit mereka harus mempunyai laporan operasional keuangan yang baik gitu ya. Biasanya kalau misalnya ada penerbit yang datang ke kami, biasanya kami akan tanya yang pertama laporan keuangannya sudah setidaknya 2 tahun ke belakang. Kemudian akan lebih bagus lagi kalau misalnya audited. Kemudian kita juga akan tanya legalitas perusahaannya aman atau tidak. Kemudian yang paling penting adalah penerbit ini apakah dia profit atau tidak. Itu yang paling penting. Nah, kemudian regulasinya juga nggak gampang juga ya. Jadi harus menyerahkan efek T+2. Kemudian pemodal akan mendapat laporan dari KC gitu ya, bahwa mereka mempunyai efek di Dana Mart atau di SCF yang lain. Terus terdapat pembatasan pembelian efek. Jadi untuk yang baru ya Bapak Ibu, regulasinya kalau untuk pertama kali mereka baru berinvestasi di securities crowdfunding, itu kita lihat hanya diperbolehkan 10% dari penghasilannya mereka. Jadi nanti kita bisa lihat di website Dana Mart, saat kita mau menjadi pemodal akan diminta penghasilannya berapa gitu ya. Bisa dari slip gaji atau dari rekening koran, bisa di situ. Nanti di situ kita akan menganalisa untuk pertama kali hanya boleh 10% dari penghasilannya dia. Misalnya dia bilang dia penghasilannya 10 juta, berarti dia hanya boleh invest untuk pertama kali 1 juta. Nah, setelah dia sudah satu cycle, dia baru boleh invest di lebih dari 1 juta, seperti seberapa yang dia mau. Nah, ini salah satu juga perlindungan untuk investor juga. Dan yang penting juga adalah kita project itu penerbit harus mempunyai proyek sebagai underlying. Kita biasanya terima invoice financing, dan kita juga akan bergerak mungkin menuju PO financing. Tapi pada saat ini semuanya lebih ke arah invoice financing. Kita akan minta juga Bapak Ibu, jadi rencana penggunaan RAB-nya ya, RAB-nya mau untuk apa, kita akan cek. Dan kemudian yang juga penting di securities crowdfunding ini, kita penggalangan dana maksimal 10 miliar. Jadi ini adalah sebuah aturan yang sangat pasti gitu ya. Kita tidak boleh satu perusahaan saat mengajukan pendanaan itu lebih dari 10 miliar. Dan juga perusahaan tersebut asetnya yang ada di laporan keuangan tidak boleh lebih dari 10 miliar. Jadi OJK juga sudah diplot-plotin gitu ya Bapak Ibu.
Kalau lebih dari 10 miliar itu pasti udah wilayahnya multi-finance, wilayahnya bank, dan wilayahnya yang institusi yang lebih besar. Di kita fokus di perusahaan yang lagi growing gitu ya. Mereka bisa bayar bunga antara 15 sampai dengan 18% di platform kita. Itu adalah perusahaan-perusahaan yang lagi growing ya Bapak Ibu. Dan untuk EBU ya atau efek bersifat hutang harus memiliki jaminan sebesar 125% sampai dengan 200%. Dan untuk efek bersifat hutang itu jatuh temponya maksimal di 2 tahun. Ini yang tadi saya sebutkan bahwa kita tuh hanya menerima perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan prinsip-prinsip ESG. Jadi di website Danamart sendiri kita itu ada yang namanya ESG scoring. Jadi bisa scoring mandiri gitu ya, setiap penerbit-penerbit mereka scoringnya seperti apa gitu. Apakah mereka sudah menerapkan salah satu dari ESG. Sebenarnya ESG ini nggak sesusah itu juga Bapak Ibu. Environment, social, dan governance gitu ya. Misalnya ada penerbit di kita yang dia bangun ruko gitu ya. Ini contohnya seperti itu aja. Nah, dari ruko itu mereka biasanya tanya gitu, gimana sih kita bisa ESG kalau kita cuma menjadi kontraktor bangun ruko? Sebenarnya gampang ya, saat mereka memperkerjakan pekerja-pekerja dari lingkungan sekitar itu juga sudah masuk ESG juga Bapak Ibu gitu ya. Atau kalau mau agak lebih canggih sedikit misalnya saluran pembuangan airnya itu tidak merusak lingkungan, dan misalnya kalau mau lebih canggih lagi mungkin setengah dari listriknya menggunakan solar panel gitu. Tapi sesimpel mereka mempekerjakan misalnya orang-orang dari sekitar itu juga udah termasuk dari ESG juga. Selain dari proyeknya sendiri ya Bapak Ibu, misalnya kemarin kita ada pembangkit listrik tenaga air gitu ya, itu sudah jelas-jelas baik untuk lingkungan. Nah, ini yang tadi saya sebut produk kita itu hanya ada dua. Jadi kita ada efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang ya, equity dan obligasi. Kalau yang obligasi saat ini Danamart itu sudah kita sekarang market leader ya untuk efek bersifat utang, dan kita juga sekarang lagi mereview beberapa perusahaan untuk bisa masuk bersifat equity gitu ya. Mungkin gampangnya kalau equity itu satu perusahaan misalnya PT ABC, mereka butuh uang 10 miliar, nanti kita akan valuasi ya kurang lebih bapak-bapak perusahaannya nilai satu lembarnya berapa sahamnya gitu. Nah itu yang akan kita jual di platform SCF. Kita nggak jual secara umum, hanya di platform SCF saja gitu ya. Jadi beda dengan di bursa efek. Jadi kita nggak IPO secara besar, tapi IPO-nya di platform Danamart gitu. Itu ekuitas. Dan kemudian ada juga yang efek bersifat utang gitu ya. Ini obligasi. Jadi perusahaan-perusahaan yang mempunyai invoice dari payer yang lebih besar itu yang kita danai. Ini sekarang Danamart market leader nih untuk EBU. Nah, produk kita hanya dua ini, Bapak. Nah, melalui kita tuh kenapa sih orang-orang itu sekarang banyak yang mau masuk di SCF karena pendek short cycle. Di kita untuk EBU itu antara 3 bulan, paling lama 4 bulan tenornya. Dengan return yang 1 tahun itu antara 15 sampai dengan 18%. Jadi rata-rata mungkin 1 bulannya sekitar 1,3% imbal hasilnya ya returnnya. Dan kita bisa invest di perusahaan-perusahaan yang early stage gitu ya, perusahaan-perusahaan yang sudah growing, sudah profit, cuman mereka belum bisa IPO. Nah, di sini mereka bisa bayar bunga lebih besar gitu. Makanya kita bisa mendapatkan return yang lebih besar dibandingkan aset kelas yang lain. Dan juga enaknya untuk di SCF itu dalam satu platform, di platform Danamart sendiri, nanti saya mungkin kasih lihat sedikit platform kita ya, itu ada beberapa penerbit yang ada di situ. Jadi satu orang misalnya dia ada uang 1 miliar, dia mungkin bisa diverse ke 3 atau 4 perusahaan. Jadi ini akan lebih aman karena walaupun kita sudah melakukan verifikasi yang sangat ketat gitu ya, dari mulai invoice-nya sampai perusahaannya seperti apa, nanti kita bisa lihat juga keuangannya seperti apa. Tapi risiko tetap ada ya Bapak Ibu. Jadi bisa ada force major, bisa ada macam-macam gitu ya, walaupun sudah kita screening. Jadi kalau misalnya kita bisa diverse mereka di satu platform kita, mereka taruh di beberapa penerbit, itu akan lebih aman. Anggaplah dari 5 investment yang mereka lakukan di penerbit di Danamart, ada salah satu aja ya, misalnya amit-amit ada yang gagal bayar, dengan 15% per tahun mereka masih bisa tutup gitu ya, dan mereka masih tetap bisa profit gitu. Itu yang enaknya kalau di satu platform SCF itu mereka bisa diverse dalam satu platform aja, jadi mereka nggak usah milih satu di saham, satu di reksadana, satu di mana gitu ya. Mereka bisa tinggal pilih beberapa perusahaan yang ada di platform Danamart.
Dan kita cukup tinggi ya. Ini saya ada perbandingannya juga dengan aset kelas yang lain, antara 15-18% per annum itu saat ini lumayan cukup tinggi lah returnnya, dan secara risiko juga medium gitu ya. Kita malah medium low. Dan kita sangat transparan. Nanti saya akan kasih lihat juga Bapak Ibu di website Danamart seperti apa. Nah, ini yang tadi saya sebutkan juga, bahwa kita ini fokus di perusahaan-perusahaan yang lagi growing. Kalau perusahaan-perusahaan yang masih entry, masih baru, itu mereka mungkin belum bisa untuk bayar return yang sampai dengan 18% misalnya gitu ya. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang efek bersifat ekuitas dan efek bersifat hutang ini, mereka ada perusahaan-perusahaan yang dalam growth stage. Nah, itu ini kita ambilnya marketnya di sini, dan ini jumlahnya besar banget, dan mereka kita saring sehingga kita memastikan bahwa yang masuk di kita kualitasnya bagus. Kalau mereka sudah lebih dari ini, mereka ada di perusahaan yang sudah mature. Mereka akan, apakah mereka IPO, apakah mereka akan masuk langsung ke bank dan ke multi finance. Kurang lebih kita akan masuk di perusahaan-perusahaan yang sekarang ada di level growth stage. Nah, kemudian mungkin Bapak Ibu tanya gitu ya, kok bisa gitu ya 14-16%, mungkin ada juga beberapa yang bisa lebih dari 16% gitu ya, ada sempat 17% juga. Gimana sih caranya kok bisa begitu gitu ya? Karena kita ada teknologi. Kalau biasanya mungkin gampangnya mungkin dari issuer dan investor atau lender dan borrower, itu ada beberapa, ada perusahaan sekuritas, ada manajer investasi, ada agen penjual, dan baru masuk ke investor. Semuanya ngambil bagian gitu ya, Bapak Ibu. Di sini mungkin teman Bapak Ibu juga udah cukup paham juga bagian-bagiannya yang diambil dari sekuritas, manajer investasi, agen. Jadi itu banyak kepotongnya gitu. Sementara kalau di Danamart, kita bisa memberikan komisi yang lebih besar karena kita menerapkan return yang juga lebih besar, antara 14-16%. Karena kita benar-benar langsung dari issuer ke investor, dan tengahnya ada Danamart. Jadi ada beberapa yang bisa kita membuat kita memberikan komisi yang lebih besar. Nah, kemudian ini sedikit mengenai gimana sih bisa jadi penerbit di Danamart gitu ya. Nah, di Danamart itu nggak gampang ya Bapak Ibu. Kita benar-benar ngecek mereka ini saat mereka mau menjadi penerbit itu nggak gampang. Selain dokumen yang tadi saya sudah sebutkan, laporan keuangan, legalitas, bisnisnya seperti apa, invoice-nya dari payer yang lebih besar seperti apa, kita ngecek legal due diligence. Bahkan kita juga punya screening seperti advanced AI gitu ya, yang melihat background dari orangnya, dari perusahaannya, nggak hanya secara dokumen, tapi juga jejak digitalnya juga akan kita lihat. Dan kita juga ada geotagging juga gitu ya. Jadi penerbitnya kita bisa cek secara lokasi, apakah betul dia rumahnya di tempat yang dia sebutkan dan kantornya di tempat yang disebutkan gitu. Kita bisa lihat jam 8 malam sampai jam 8 pagi orangnya ada di mana, jam 8 pagi sampai 8 malam juga kita orangnya ada di mana, kita bisa cek. Jadi itu mungkin kelebihannya dari fintech ya, kita tidak hanya dokumen base. Setelah itu, setelah dokumennya sudah lengkap, sudah kita verifikasi, kita juga cek juga ke bohirnya atau ke payernya gitu ya, invoice-nya kita cek supaya nggak double pledging. Kita juga ngecek ke lembaga keuangan fintech yang lain. Setelah itu butuh waktu 14 hari kerja untuk penyampaian dokumennya. 14 hari kerja ini dengan syarat bahwa dokumennya ini sudah lengkap semua. Jadi kelengkapan dokumen segala macam kita kira-kira 14 hari kerja. Setelah itu kita ada yang namanya pre-listing dulu selama 2 hari. Jadi regulasi OJK mengatakan bahwa kita harus pre-listing dulu 2 hari supaya investor itu bisa baca dulu gitu ya, bisa baca dulu seperti apa sih ini penerbitnya. Dan kalaupun ada misalnya yang nggak benar gitu ya informasinya segala macam, ada waktu 2 hari untuk nasabah atau calon investor yang bisa memberikan ke kita. Jadi ini 2 hari kerja ini lebih untuk juga selain ngecek apakah mereka itu benar, kemudian akan dicek juga oleh KSE. Nah, setelah itu baru kita bisa listing. Nah, listing itu saat penerbit ini sudah listing di platform Danamart, di website kita sudah listing dan sudah bisa di bid gitu ya, sudah bisa dibeli lah ya. Nah, itu maksimal 30 hari. Tapi rata-rata di platform kita itu biasanya dalam waktu 2 minggu lebih biasanya sudah fully funded gitu ya. Tapi kalau secara aturan sebenarnya 45 hari, tapi kita cut di 30 hari. Jadi maksimal 30 hari. Setelah itu kalau sudah fully funded,
itu ada 2 hari kerja lagi gitu Bapak Ibu untuk penyerahan efek ke penyelenggara. Setelah itu ada 10 hari untuk KSEI menyampaikan sudah selesai penyelenggara pendanaannya dan semuanya sudah disetujui. Ada tambahan 10 hari dan ada tambahan 2 hari lagi setelah dana bisa diserahkan ke penerbit. Nah, setelah itu efek akan didistribusikan ke pemodal. Jadi kurang lebih dari mulai penerbit itu atau borrower itu perusahaan-perusahaan ini apply di Danamart sampai dengan mereka mendapatkan fully funded itu kurang lebih 1 bulan waktunya. Dan itu ada beberapa screening yang cukup panjang yang membuat kita sekarang ini mungkin kita bisa mendapatkan non-performing loan-nya 0, mungkin juga karena ini gitu ya. Kita nggak jamin akan 0 terus ke depannya Bapak Ibu ya, banyak hal yang bisa terjadi. Tapi kita sudah mempunyai set of regulasi dan kredit scoring dan RAC yang cukup panjang dan ada regulator juga yang ngeliatin kita yang membuat kita bisa keep dengan non-performingnya di 0. Nah, ini yang tadi mekanisme ya. Jadi kalau kita lihat uangnya itu tidak ada di Danamart. Jadi dari pemodal itu dia akan ke bank custodian. Dan di bank custodian itu akan diawasi oleh KSEI, Custodian Central Efek Indonesia akan mengawasi. Jadi dari penerbit mereka akan memberikan dokumen ke Danamart, kemudian kita akan memberitahu ke mereka bahwa ada persetujuan penawaran, dan kemudian kita akan listing. Nah, pemodal dia akan registrasi dulu. Jadi untuk registrasi juga dari pemodal nggak semudah itu gitu ya. Dia harus benar-benar comply KTP-nya, NPWP-nya harus dimasukin di situ dan ada proses tanda tangan digital melalui DigiSign juga Bapak Ibu. Jadi kalau orang lihat bilang, oh kok ribet banget ya mau investasi. Sebenarnya bukan ribet. Kita memastikan bahwa ini lebih aman, risikonya lebih rendah. Setelah dua-duanya sudah register, baik penerbit ataupun pemodal, uangnya akan masuk ke bank custodian di Hana Bank. Nah, saat itu akan KSEI akan memverifikasi, setelah KSEI verifikasi baru akan disburse ke penerbit. Begitu juga pada saat pengembalian uang dari penerbit akan masuk ke bank custodian, kemudian akan masuk ke pemodal setelah mendapatkan verifikasi dan approval dari KSEI. Nah, Danamart kita hanya mengambil origination fee ya sekitar 3,5% dari biaya platform itu 3,5%. Mungkin kita untuk bayar Pevindo dan bayar vendor-vendor kita untuk credit scoring dan lain-lain. Jadi ini yang juga mungkin salah satu resikonya bisa jadi rendah karena proses seperti ini mekanismenya. Nah, kita juga ada pasar sekunder. Jadi kalau nanti misalnya ada efek bersifat ekuitas, kita ada pasar sekunder juga setelah sudah menerbitkan efek di kita bisa dijual lagi di platform kita. Nah, ini yang tadi risiko dan mitigasi untuk efek bersifat hutang ya. Yang pasti kita akan ngecek juga koleknya gitu ya Bapak Ibu ya. Koleknya kita akan cek juga. Kita ada silent survey ke lembaga keuangan yang lain, ke fintech lain gitu ya atau ke bank lain. Terus kita ada interest coverage ratio ya, kita akan ngecek di situ. Dan yang tadi saya sebutkan juga harus sudah memiliki profit. Terus invoice-nya atau PO-nya harus dari big name payer. Finance ratio-nya kita ngelihat juga. Kita yang juga ada advance AI di sini tadi saya sempat sebutkan. Advance ini akan melihat secara keseluruhan gitu ya, tidak hanya dari dokumen tapi dari direksinya, apakah dia pernah punya kasus misalnya di Cayman Island atau misalnya dia punya kasus lain selain yang tercatat di Slick gitu ya. Jadi track record pekerjaannya semuanya akan dicek juga oleh Advance AI. Kita ada trade checking dan tenor kita untuk efek bersifat hutang itu antara 2 sampai 6 bulan. Mostly itu di 3 bulan rata-ratanya. Dan juga kita juga akan melakukan legal due diligence. Ini untuk yang equity ya, sama juga ini lebih untuk perusahaan yang mau melepas IPO secara kecil-kecilan di platform SCF. Yang tadi ESG ya, ESG itu bisa macam-macam, bisa taat pajak, itu juga termasuk ESG juga. Kemudian kalau dia CSR-nya ada, itu juga taat pajak. Yang pasti penerbit-penerbit kita kalau sudah berhubungan dengan bahan bakar atau limbah atau bahan bakar fosil, alkohol dan rokok, sudah pasti di kita akan kita tolak secara otomatis. Nah, ini kalau kita lihat kenapa ESG ya, Bapak mungkin kenapa sih kita harus ESG? Karena kalau kita lihat ESG itu dari Sri Kahati itu pasti lebih tinggi dibandingkan yang lain dari ADX 30 ataupun LQ45. Jadi perusahaan-perusahaan yang mengarah ke arah ESG itu pasti lebih sustain dan lebih bagus gitu ya angkanya kalau kita lihat dari grafik.
Oke, ini yang tadi saya sempat sebutkan juga. Kalau kita bandingkan antara aset kelas yang lain di emas, seandainya asumsi kita punya uang 10 juta ya. Kalau di emas itu kita akan dapat dalam 1 tahun mungkin jadi 10 juta, jadi 11 juta 130. Properti ada 2% kurang lebih, tapi mungkin properti ini likuiditasnya agak susah juga ya, nggak secepat itu. RDPU itu mungkin 2,4%. RDPT 3,53 lah kurang lebih. Saham bisa naik bisa turun ya tergantung seperti apa sahamnya. Nah, SCF ini bisa dibilang ada di tengah ya dengan resiko yang medium, tapi returnnya bisa antara 14 sampai 18%. Kalau mau main saham ISHG mungkin bisa lebih tinggi, bisa di 6, ya 6 atau sampai dengan 10% lah ya. Peer-to-peer lending sekarang 10 sampai 16%, tapi mungkin sekarang tingkat keberhasilan bayarnya lagi kurang bagus gitu ya, jadi resikonya juga tinggi. Mungkin kalau nasabahnya mau main yang lebih agresif lagi bisa main di Bitcoin, tapi kita semua tahu bahwa kadang-kadang kalau halving kan repot juga ya pada saat kita main di situ. Jadi ini mungkin jadi salah satu apa namanya kita kalau selalu jualan bahwa kita nih dengan resiko yang medium tapi dengan imbal hasil yang cukup tinggi. Oke, mungkin dari saya itu aja Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanya silahkan, kita mungkin ngobrol-ngobrol aja ya. Terima kasih semuanya. Kalau mau tanya silahkan. Terima kasih Pak Roberto. Buat teman-teman mitra, barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh langsung open mic atau mau lewat chat juga boleh. Jelas atau malah bingung mungkin? Ini barang apa, barang baru nih apa? Nah, ini udah ada Pak Patrick ya. Pak Patrick mungkin kalau Pak Patrick mau ada tambahan silakan Pak Patrick. Oke, selamat siang Pak Patrick. Selamat siang, Pak Alfon. Yuk, Sorry, saya siang. baru kelar meeting. Ya, Oke, oke. masih, ya, apa masih di jalan? Oke, Pak Patrick mungkin masih di jalan. Ini mungkin Mungkin saya saya nambahin sedikit aja, mungkin buat teman-teman, saya rasa mungkin kita teman-teman seperjuangan ya, ex-bankers, mungkin saya tahu banget sih kendalanya kita sebagai kita manage client fund itu seperti apa. Jadi memang kita butuh produk yang konsisten ya. Ya, jadi kalau kita punya produk yang imbal hasilnya konsisten, hubungan kita juga dengan klien juga selalu bisa konsisten, bagus terus. Nah, kalau dulu saya juga manage fund, jadi mungkin kalau misalnya portofolio kita banyak di IHSG, tadi seperti Pak Roberto bilang kan, eh, nggak ada konsistensi ya. Kadang-kadang IHSG plus, kita ngabitin klien, anak terlalu lagi, misalnya lagi minus juga kita mungkin confidence levelnya juga turun gitu. Betul, betul. Nah, di satu sisi kita juga butuh income yang di atas rata-rata ya. Jadi mungkin kalau kita ngelihat dari dulu waktu zaman saya di bank, itu saya masih bisa jual bonds itu 5%, jual offshore 5%, jual ah, onshore equity itu bisa ekuitas itu bisa dapat 3,5%. Tapi sekarang zaman udah berubah ya. Dengan adanya teknologi mungkin sekarang virtually nothing gitu. Nah, SCF ini sebagai suatu solusi bagaimana kita bisa mengadres masalah-masalah tersebut gitu. Nah, kita bisa memberikan imbal hasil konsisten, which is up to bisa sampai dengan 1 sampai 1,5% per bulan untuk klien kita, dan nggak perlu dengan modal besar. Kita bisa diversifikasi resiko. Bisa start dari duta minimal hanya dengan 10 juta, 100 juta itu kita juga bisa banget. Jadi nggak harus yang besar dulu. eh, Kalau kita mau dapat imbal hasil yang besar gitu ya 18% per tahun secara konsisten, itu kita mesti gabung hedge fund, tapi hedge fund kan $1 juta. Nah, sekarang dengan ada teknologi ini kita bisa di democratize, jadi misal uang customer kalian itu bisa start coba dari 100 juta, kita bisa bagi-bagi lagi, jadi mereka dapat imbal hasil yang konsisten. Dan begitu juga dengan kita juga bisa dapat take home atau apa yang kita dapat itu jauh di atas rata-rata. Yang pasti itu jauh di atas peers-nya kita, either itu sekuritas, MI, atau mungkin produk yang fixed return sekalipun ya. Mungkin sekarang yang manage fixed return hanya Indolife,
Indolife dan juga Pacific Capital. Indolife tuh setahu saya returnnya buat customer hanya 7 atau sampai 8%, Indolife tuh 9,5% per tahun. Nah, kita di sisi lain, kita masih bisa memberikan imbal hasil sampai dengan, ada juga produk kita yang sampai dengan 18% per tahun, gross. Nah, jadi memang ini yang jadi produk ini sebagai solusi atas dua problem tersebut ya, problem kita untuk bisa engage dengan customer dan juga problem untuk kita sendiri bagi kita yang mempromot fund ini. Ya. Jadi memang oke, mungkin itu sedikit tambahan dari saya, Pak Roberto. Ya, Ya. 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 Makasih Pak Patrick. Ya. Oke, ini teman-teman mungkin saya ini masih kelihatan nggak ya screen saya ya? Masih Pak, ada Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Ini oke, saya kasih lihat platform Danamart seperti apa gitu ya. Jadi nanti bisa lihat sendiri di www.danamart.id. Nah, tadi ada investment opportunities yang sekarang kita ada beberapa yang listing. Ini baru aja kemarin, tadi malam baru aja ada yang close 500 juta, ada 20 modal ya. Sekarang kita ada juga yang lagi listing. Ini kalau kita lihat yang tadi saya bilang ya, kita bisa diverse. Jadi misalnya mau masuk di sini misalnya. Nah, di sini proyek riset sumber daya alam gitu ya. Ini kalau kita lihat itu lengkap sekali. Kita secara regulasi memang harus nggak hanya ngasih tahu bahwa jumlah dana berapa yang mereka kumpulkan dan juga per annumnya berapa. Tapi kalau kita lihat ke bawah gitu ya, kita lengkap sekali informasi penerbitnya. Ini PT-nya perusahaan apa, melayani jasa apa, sudah berapa lama, kemudian proyeknya nilainya berapa. Jadi kan orang pasti akan bertanya gitu ya, bisa dapat 16% dari mana gitu ya. Di sini kita jelaskan, diuraikan di bawah bahwa proyeksi imbal hasilnya tuh 20%. Jadi perusahaannya juga masih untung walaupun mereka bayar bunga 16% dan pekerjaannya apa. Kita uraikan lagi lebih dalam lagi kayak bisnisnya, nama PT-nya bisa dilihat, alamat perusahaannya. Ini kalau kita sudah register ya, kalau kita sudah menjadi register di platform, kita akan bisa lihat informasi ini gitu untuk penerbit. Udah berapa lama berdiri, jumlah direkturnya, jumlah karyawannya berapa, sampai dengan keuangannya gitu ya teman-teman. Jadi penjualan laba bersih, laba usaha, ekuitasnya. Jadi investor juga akan melihat juga apakah mereka dengan uang 460 juta yang mereka kumpulkan, apakah mereka mau mengorbankan penjualan dan ekuitas yang sudah ada dan laba usaha yang ada sebesar ini gitu. Jadi ini yang kita berusaha untuk transparan dan secara regulasi kita harus transparan gitu ya. Jadi investor juga enak gitu ya pada saat kita nawarin ini bunganya bisa 16%, gimana caranya gitu ya. Nggak usah repot-repot buka laporan keuangannya, langsung aja buka dari website Danamart, ini kita semua ada di sini. Nanti kalau misalnya sampai nama lengkap penanggung jawabnya, umurnya, alamat rumahnya, pendidikannya juga kita ada tampilkan di sini gitu ya. Ini supaya lebih enak untuk teman-teman semuanya bisa kalau saat kita mau jualan SCF itu semuanya tercatat dengan baik gitu. Nah, kita juga ada kalau belum ada investor nih kita baru aja naik hari ini. Kalau untuk proyek yang lain mungkin kita bisa lihat investor-investor bisa kelihatan juga di sini nih. Kayak misalnya investor corner, nah ini. Jadi nanti akan kelihatan gitu ya, misalnya teman-teman ada satu investor yang masuk, nanti di sini akan kelihatan gitu. Kita nggak sebut namanya secara jelas gitu ya, kita hanya inisial aja, tapi akan kelihatan. Ini sangat transparan, ada yang masuk 200 juta, ada yang masuk 100 juta, 50 juta, ada juga yang masuk 100 ribu gitu ya. Gitu. Jadi kita benar-benar mendemokratisasi investasi gitu. Jadi orang yang mau investasi 100 ribu juga bisa, dan mau investasi 100 juta juga bisa, 200 juta bisa juga sampai dengan 10 miliar. Dan ini semua nanti akan tercatat di kalau kita sudah mempunyai akun di Danamart akan kelihatan gitu ya uang masuk, uang keluar, cash in hand-nya ada berapa, itu akan tercatat imbal hasil yang pernah mereka dapat berapa aja itu akan kelihatan juga di sini gitu. Itu mungkin tambahan dari saya. Mungkin sekarang kalau ada yang mau tanya teman-teman silakan mumpung ada Pak Patrick juga sekarang ini. Pak Roberto, kalau Ya. untuk jumlah pemodal ini apakah dibatasi seperti kayak penawaran terbatas 49 orang begitu?
Enggak sih Pak, Enggak kalau ya? ini kita enggak. Selama nanti sudah, misalnya kan kayak yang ini ya, yang sekarang ini ya, yang saya klik sekarang ini pada saat dia sudah mencapai 500 juta, otomatis akan close Pak. Otomatis close. Otomatis akan close gitu. Jadi secara sistem kita akan otomatis close pada saat, jadi sistem kita sudah kita set, misalnya dia 500 juta, satu orang, dua orang, atau 9, kayak ini kan jumlahnya beragam ya, ada yang 19 pemodal, ada yang cuma Ya, satu pemodal juga ada juga gitu Pak. Kalau kita lihat dari yang kemarin-kemarin, mungkin ini ada juga nih proyek pengembangan layanan rumah sakit ini satu orang. Jadi ada juga yang ada hmm, satu orang interest dia tutup semua gitu ya. 1 miliar atau berapa gitu. Nah ini kalau yang terakhir 1 miliar ditutup semua oleh satu orang bisa juga. Jadi itulah yang namanya crowdfunding gitu ya Bapak Ibu. Kita nggak pernah tahu berapa banyak yang akan masuk di sebagai investor. Tapi kita punya investor yang retail yang memang kita buka di sini juga. Tapi kita juga sangat senang bekerja sama sama teman-teman seperti Bapak Ibu gitu ya di sini. Karena itu adalah Bapak Ibu sudah punya portofolio yang ada gitu ya dan bisa menawarkan lebih enak. Kalau kita jualan retail itu kan kita benar-benar harus ngejelasin lagi produknya apa. Nah, kalau untuk Bapak Ibu kan udah punya porto, sekali udah tahu, dan biasanya kalau misalnya dia sudah dapat imbal hasil dan sudah dapat uang pokok kembali, itu akan lebih gampang lagi RO-nya gitu ya Bapak Ibu. Jadi dalam waktu 3 bulan kita udah bisa garap lagi gitu ya nasabahnya. Ini ada lagi nih proyek lagi, atau dalam satu kali dia investasi bisa masuk di beberapa proyek, misalnya di proyek ini. Kemudian ada juga kita sekarang lagi ada 2 yang bisa dilihat gitu ya. Ini ada juga proyek supply grosir untuk kebutuhan konsumsi. Ini kalau menurut saya bagus Bapak Ibu karena ini adalah sebuah perusahaan yang menawarkan distribusi untuk barang-barang dari Unilever dan Danone dan Nestle gitu ya. Dan mungkin kalau sedikit informasi untuk Bapak, untuk PT Ready ini sekarang nanti mereka dalam waktu dekat ini akan dibeli oleh Bukalapak gitu ya. Jadi mungkin ini adalah pembiayaan mereka yang bisa mereka listing di kita untuk terakhir kalinya gitu ya, karena kedepannya mungkin nanti akan menjadi bagian dari Bukalapak. Nah ini sekarang yang ada di platform kita. Ini PT Ready ini kalau Bapak Ibu berminat atau ada investor yang berminat bisa masuk di sini juga. Ini sudah repeating di kita udah dari mulai revenue-nya mereka hanya 40 miliar, sekarang sudah jadi triliunan, bahkan sudah akan di buyout oleh Bukalapak di bulan Juni nanti gitu ya. Dan ini mereka kalau kita lihat ya, equity-nya juga tinggi, laba usahanya boleh juga di-share besar. mungkin Pak, fact sheet-nya mungkin. Ini masih di screen yang pertama tadi soalnya. Ini sekarang sudah Pak. Ini kalau di saya kok screen share post, bentar Pak. Ini udah kelihatan ya Pak? Sudah, Pak, sudah kelihatan. Oke, ya sudah. Oke. Ya, ini kita sekarang lagi ada posting yang cukup bagus ya. Mungkin kalau kita lihat produk-produk dari Unilever ya, ada Danone, ada Unilever. Dia distributor dari Unilever dan Danone dan FMCG. Dan ini dia salah satu anak perusahaannya dari PT RMS, di mana PT RMS sendiri nanti akan di buyout oleh Bukalapak di bulan Juni. Jadi ini salah satu proyek yang lagi kita mau listing juga. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang kira-kira tertarik bisa masuk di sini gitu ya. Selain dari yang ada di kita saat ini, kita ada ini, kemudian kita ada juga di sini. Ini PT GRI ya, dia riset sumber daya alam. Jadi dia untuk uji pertambangan gitu ya. Kalau pertambangan saat dia mau menambang, sebelumnya PT GRI ini akan mensurvei dulu gitu ya, apa secara lingkungan dan secara konten yang ada di dalam tempatnya itu bisa dan cukup atau tidak. Mostly dia pertambangan untuk nikel. Mungkin itu Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya silakan Pak. Silakan teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Nanti kalau proses registrasinya nanti akan dibantu oleh admin kita teman-temannya dari TIB ya.
Karena kita sudah dijelaskan juga SOP untuk pembukaan rekeningnya, bagaimana kita ada tim admin sendiri. Ini hari ini dijelaskan dulu mengenai eh, SCF itu apa dulu dah. Ya. Betul, 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 Pak. Jadi mungkin karena mungkin belum banyak yang tahu ya SCF itu apa, bahwa SCF itu sudah ada di bawah OJK-nya, sudah ada di bawah pasar modal. Kemudian tadi kita jelasin juga secara skemanya seperti apa gitu ya. Dan mungkin yang paling utama adalah kenapa SCF itu sekarang non-performing loan-nya secara industri hanya 0,1%. Bahkan untuk di Danamar sendiri kita 0% non-performing-nya. Karena tadi RAC yang sudah saya jelaskan tadi gitu ya, dari penerbit itu kita sangat ketat sekali dalam menyaring penerbit, sehingga kita memastikan bahwa investor itu uangnya pasti akan bisa dikembalikan dengan baik gitu. Mungkin itu ya yang kita bisa highlight untuk hari ini. Kalau untuk pembukaan registrasi nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri di danamart.id. Di sini ada bisa login gitu ya, kalau kita mau login. Kalau kita bisa masuk di sini, bentuknya nanti seperti ini. Ini Tinggal input kode referralnya aja nanti Pak ya. Iya, ini apa namanya, sebuah akun dummy gitu ya Pak ya. Kita ngelihat, kalau kita lihat itu nanti di kita tuh lengkap sekali Pak. Jadi ada dashboard, ada cash in hand-nya berapa, ada dana reward, total keseluruhan dana berapa. Di sini juga dana masuk, dana keluar itu tercatat Pak di platform kita. Terus ini kita semuanya tercatat di sini. Terus metode transfer dananya juga cukup lengkap ya. Kita bisa pakai BCA, pakai Mandiri, BNI, BRI, Permata. Di sini kita bisa lihat juga penawaran yang ada apa aja. Ini kalau kita lihat nih yang lagi listing gitu ya Pak. Kalau kita mau langsung beli, kita bisa lihat penawaran di sini. Kita langsung bisa beli efek. Nah, di sini langsung kelihatan nih Pak. Kita mau belinya pakai apa, bisa sangat mudah ya, bisa dibilang jumlah pembelian berapa, dari mana, dan pembayarannya menggunakan hampir semua bank yang rata-rata orang-orang punya. Kita sudah bisa melalui virtual account atau bisa masukin ke cash in hand. Jadi untuk ini sih, untuk registrasi mungkin teman Bapak-Bapak Ibu mungkin bisa coba registrasi dulu, cek nanti mungkin Sally akan bagikan juga, kita ada kode promo ya Sel ya. Iya, Pak. Ya, kita ada kode promo untuk investasi. Nanti bisa dicoba dulu gitu ya, buka akun di kita, kemudian nanti coba proses ngebitnya gitu ya dengan kode promo yang kita bagikan nanti. Nanti Bapak Ibu bisa coba proses user experience dan user interface seperti apa. Nanti Bapak Ibu akan bisa ngelihat sendiri di situ. Oke, ada yang Oke Pak, mau jelas Pak. ditanya? Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan Pak. Bisa ke Teman-teman saya yang lain? boleh, ke Pak Patrick juga boleh. Saya tanya deh Pak mengenai jaminan Pak, mungkin kurang jelas Pak waktu pertama kali kita ketemu. Ya, Hmm, oke. Paling mungkin teman-teman bisa dikasih tahu contoh-contoh jaminannya itu apa aja sih Pak? Oke. Thank you Pak Bram pertanyaannya Pak. Jadi kita perbedaannya kita dengan bank gitu ya. Kalau bank itu kan misalnya butuh uang 1 miliar, kemudian jaminannya sertifikat rumah seharga 1,5 miliar gitu ya. Dia akan disburse mungkin 800 juta misalnya gitu ya. Kalau di kita tetap ada jaminan, bisa berupa surat tanah, rumah, BPKB mobil, atau bisa juga inventory. Itu biasanya maksimal 30%. Jadi kalau mereka punya jaminan 30%, ditambah dengan invoice dari payer yang lebih besar dan sudah verified, dia bisa mendapatkan dana 1 miliar dengan jaminan 30%. Nah, 70%-nya itu kita ambil juga dari cek mundur yang mereka sediakan ke kita, corporate guarantee dan personal guarantee. Itu apa namanya, beberapa layer mitigasi resiko yang kita punya gitu ya. Karena cek mundur ini kalau misalnya dia gagal dicairkan, itu kan juga akan jadi flagging untuk usahanya di perbankan gitu. Jadi mereka juga pasti akan sangat berhati-hati dalam memberikan cek mundur atau personal guarantee atau corporate guarantee yang mereka jaminkan di kita. Jadi kolateral kita yang pegang gitu Pak.
Bisa juga mungkin kalau misalnya pemodalnya satu gitu ya, ada satu orang yang mau nutup semua nih misalnya proyeknya yang lagi ada di kita nih, misalnya si PT Ready gitu ya, mau tutup 10 miliar semua, nggak masalah juga nanti kita bisa misalnya mereka mau pegang langsung jaminannya bisa kita kasih ke mereka juga langsung. Tapi kita yang pasti kita pegang jaminan Pak Bram. Hmm. Kalau cek mundur, kalau misalkan pas dapet ya Pak, kan pertama tuh Pak, itu nggak langsung dimasukin ke bank kan Pak? Gimana kita cara eh, apa ya ngeceknya? Ini ceknya bodong apa enggak nih gitu. Soalnya kemarin saya sempat ketemu nasabah, dia bilang kalau cek mundur saya nggak berasa terjamin nih kalau misalnya cuma nama gitu. Waktu pertama kali Eh, dapet, sebenarnya kalau dimasukin kan nanti diproses ya. Itu lebih untuk jaminan aja sih Pak. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan yang mereka kan lagi growth stage ya Pak Bram. Jadi Mm. mereka tuh lagi growth stage dan mereka itu kan cek mundurnya ada di fasilitas mereka yang di perbankan yang mereka pakai untuk sehari-hari. Kita kan juga ngecek mereka punya berapa banyak rekening, misalnya ada di BCA, ada di Permata, ada di mana. Kita akan juga bisa ngecek di situ Pak. Jadi kita akan minta cek dari perbankan yang memang mereka pakai untuk operasional. Nah, jadi kalau itu sebagai jaminan sih Pak. Kalau misalnya terjadi gagal bayar atau seperti apa, saat kita mencairkan cek itu dan itu tidak ada isinya, itu akan jadi flagging juga untuk usahanya. Jadi nanti dia akan kena flagging juga di perbankan. Biasanya pengusaha-pengusaha di mid level ini mereka nggak mau risiko ke situ sih Pak, karena kan mereka harus muter terus ya uangnya Pak. Itu mungkin itu salah satu garantinya aja sih Pak, salah satu yang kita pegang gitu ya. Selain dari mungkin apa sertifikat rumah atau tanah atau BPKB mobil misalnya 10 gitu ya, itu kita juga bisa terima. Atau bisa juga dengan mungkin ada alat berat atau apa bisa juga kita jadikan sebagai jaminan gitu. Itu tapi kalau di kita sih Pak ya yang sudah listing-listing di platform kita, rata-rata kita ngecek ke bohirnya sih Pak. Kita cek ke payernya. Kalau dari payernya Unilever atau Danone atau yang lain-lain yang besar-besar itu kita akan ngecek verifikasi apakah benar invoice-nya ini memang ada dari mereka atau PO-nya ini ada dari mereka. Itu yang lebih pasti gitu. Jadi nanti pembayarannya juga kita bisa minta langsung bayar langsung ke kita. Jadi seperti itu Pak yang beberapa mitigasi resiko ya selain dari cek mundur. Cek mundur itu hanya salah satunya aja sih Pak. Oh, oke. Apalagi ya? Oh, kalau misalkan jaminannya aset, Pak, itu kan pindahnya hak tanggungan ya, Pak, kalau nggak salah ya. Betul, betul. Itu berarti atas namanya kalau kalau misalkan seandainya dia banyak investornya, hak tanggungannya pindah ke atas nama siapa, Pak? HT-nya di atas nama Danamart dulu Pak ya. Oke, kalau misalkan satu orang bisa atas nama si investornya ya. Betul, betul. Kalau misalnya pemodalnya banyak atas nama Danamart, jadi kalau terjadi resiko, kita akan punya HT-nya. Tapi kalau misalnya pemodalnya satu, kayak yang tadi, yang rumah sakit tadi, kita bisa langsung ke pemodalnya sih, Pak. Oke, oke, oke. Thank you, Pak. Iya, iya. So far sih kita dengan skema seperti itu, so far kita masih bisa jalan dengan baik gitu ya. Belum ada gagal bayar. Eh, kita nggak bisa jamin bahwa selamanya akan NPL-nya 0%. Resiko bisa saja terjadi gitu ya. Tapi ya dengan beberapa layer mitigasi resiko yang kita punya, sekarang mungkin kita cukup percaya diri ya, kita cukup confident bahwa ini bisa berjalan dengan baik. So far kita sudah ada lebih dari 100 UKM yang sudah kita bantu melalui platform kita. Dan untuk pemodal sendiri di platform Danamart kita sudah mencapai yang register di kita tuh sudah 3.700-an investor yang daftar di kita gitu ya di Danamart. Jadi so far kita juga kalau ngelihat di Google, misalnya kita Google Danamart aja paling gampang ya, kita nggak ada berita-berita negatif mengenai kita, nggak ada berita bahwa kita tuh penipuan ataupun gagal bayar. Sejauh ini kita masih bisa jaga itu dengan baik gitu ya. Dan secara industri juga SCF juga cukup bagus gitu. Jadi baik secara reputasi dan mungkin teman-teman sudah lihat juga gimana sih jeroannya di dalamnya seperti apa. Jadi itu menurut kita ini sebuah aset kelas yang cukup sustainable dan kualitasnya cukup bagus. Jadi seperti itu ya Pak Bram sama teman-teman semua. Thank you, Pak.
Pak Alfon ada yang mau ditanya atau teman-teman yang lain, Makasih Pak Pak Roberto. Yandi, ada Teman-teman yang lain mungkin silakan. Pak Beni mungkin, atau Bu Yohana, Pak Febi ini ya, Pak Febi atau Bu Febi ini, Pak Febi mungkin. Ada yang atau Pak Rio, ada yang mau ditanyakan, Pak? Silakan, Pak. Oh ya, Pak, sorry mau nanya, kalau ini belum ada untuk pengcoverannya dari asuransi gitu ya, belum ya, Pak? Oke, sorry, ini yang nanya barusan dengan Pak siapa, Pak? Yandri, Pak. Pak Yandri, oke. Thank you pertanyaannya, Pak Yandri. Iya. Jadi kita sudah punya pengalaman karena kita dulu sebelumnya pernah di Danamart sebelum jadi securities crowdfunding, kita pernah jadi peer-to-peer lending dan kita sudah kembalikan izin kita ke OJK dan sekarang kita izinnya securities crowdfunding. Nah, dari pengalaman di industri yang sebelumnya, asuransi kredit itu tidak mudah gitu Pak ya. Rata-rata klaimnya itu banyak sekali yang nggak dibayar gitu ya. Kalau kita lihat dari industri peer-to-peer lending sekarang, semuanya punya asuransi kredit gitu ya. Tapi kenapa TKB-nya tetap tinggi dan tetap jadi masalah di nasabahnya mereka gitu ya? Karena mostly memang ada asuransi kreditnya itu nggak bayar gitu ya. Ada beberapa dokumen yang kurang dan ada aja gitu ya. Dan itu prosesnya lama sekali gitu. Kalaupun memang semua dokumennya sudah clear dan lengkap, butuh waktu yang cukup lama gitu ya untuk dia mengklaim asuransi kreditnya. Jadi kita memutuskan untuk lebih baik kita nggak pakai asuransi kredit karena itu prosesnya lama dan biasanya malah juga nggak dibayar. Jadi kita lebih baik pakai hak tanggungan dari kolateral aja, Pak. Itu yang lebih baik di kita. Kita punya hak tanggungan untuk kolateral yang mereka jaminkan di kita. Kita juga sudah kontak juga ke bohirnya, ke payernya juga, dan kita juga ada cek mundur di bank yang tempat perusahaan itu beroperasi gitu. Itu jauh lebih liquid sih Pak dibandingkan asuransi kredit. Itu makanya kita nggak pakai asuransi kredit gitu Bapak. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak ya. Oke, Pak. Thank you, Pak. Thank you Pak. Oke, ada lagi yang lain mungkin? Kalau nggak ada atau mungkin masih malu-malu nanti boleh lewat saya juga boleh atau lewat Pak Bram boleh ditanyakan. Siap. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, jam